Baik, saya mute semua dulu. Baik kawan-kawan, ini pertemuan ke-16 ya. Harusnya kan 30 pertemuan, ini ke-16 berarti pas paruhnya ya. Paruh kedua, babak kedua dari 17 hari abundance. Maka kita mulai dengan berdoa dulu Bapak Ibu. Semoga di babak kedua ini Bapak Ibu yang belum dapat atau baru dapat sedikit, mudah-mudahan benar-benar dicurahkan oleh Allah berlimpahan kekayaan, bukan hanya uang finansial tapi juga lahir batin, keharmonisan rumah tangga, kesehatan, dan yang paling penting kedekatan dengan Allah. Dan semoga kawan-kawan yang sudah dapat banyak, mudah-mudahan nambah banyak, tapi nambah banyak bukan melelehkan, tapi nambah banyak malah mendekatkan kepada Tuhan, membuat makin bermanfaat buat hambanya yang lain. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin shalihah li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan tegakkan punggung Anda. Tangan menghadap ke atas, boleh diangkat, boleh ditaruh. Kepala mendongak ke atas sedikit. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kita lakukan doa kita ini dengan sepenuh hati, sepenuh rasa, sadar penuh, hadir utuh di sini saat ini. Yang didengar oleh Allah bukan ucapan mulut kita, tapi getaran rasa dari hati kita yang paling tulus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Tuhan kami, sesungguhnya kami ini telah banyak mendolimi diri kami sendiri. Kami telah banyak melakukan dosa, kesalahan, kekurangan, yang itu membuat kami mendolimi diri kami sendiri. Itu yang membuat akhirnya masalah-masalah hidup kami datang, ya Allah. Itu yang akhirnya semua keruwetan masa hidup kami ini, masalah finansial, kesehatan, keluarga, berawal dari kezaliman kami sendiri pada diri kami atau pada orang lain. Untuk itu ya Allah, jika tidak Engkau ampunkan kami, jika tidak Engkau rahmati kami, maka kami akan menjadi hamba-Mu yang merugi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbi inni zalamtu nafsi fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Duhai Tuhanku, Tuhan kami, ada banyak di antara kami ini yang sedang dalam kesusahan, ya Allah. Dalam kesusahan finansial, kesusahan hubungan rumah tangga, kesusahan kesehatan fisiknya, atau kesusahan hatinya, ya Allah. Padahal Engkau sebaik-baik penyayang, ya Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Tuhanku, Tuhan kami, sesungguhnya kami ini fakir di hadapan-Mu, ya Allah. Kami ini sangat membutuhkan-Mu, ya Allah. Kami sangat membutuhkan karunia yang turun dari-Mu, ya Tuhan, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Duhai Tuhan kami membutuhkan karunia rahmat, kasih sayang dan cinta-Mu, ya Allah. Dan kami membutuhkan solusi-solusi, jalan keluar atas masalah hidup kami. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya-Mu pada kami, ya Allah. Cahaya ampunan-Mu, cahaya petunjuk bimbingan-Mu, cahaya kedamaian, ketenangan, kebahagiaan hati dari-Mu, cahaya kekayaan, keberlimpahan lahir batin dunia akhirat dari-Mu, ya Allah. Sempurnakanlah cahaya-Mu itu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, duhai Tuhan kami, jangan Kau rubah lagi, jangan Kau geser kami,
Jangan kau geser lagi hati kami ya Allah. Istiqomahkanlah kami di jalan-Mu ya Tuhan. Setelah kau karuniai kami hidayah-Mu, kebahagiaan dari-Mu, kebelimpahan dari-Mu, jangan kau ubah lagi ya Allah. Tetapkanlah kami di jalan-Mu ya Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan kami membutuhkan karunia, rahmat, kasih sayang dari-Mu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkaulah sang maha pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kami kebaikan, kebahagiaan, kedamaian, keberlimpahan, kekayaan di dunia maupun di akhirat. Dan jauhkan kami dari siksa, penderitaan, api neraka-Mu di akhirat maupun penderitaan di dunia ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang paling pengasih di antara semua pengasih. Birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Dengan rahmat-Mu ya Allah wahai Tuhan yang maha perkasa, yang maha mengampuni dan milik seluruh alam semesta. Birahmatika ya Ghani ya Mughni ya Kafi. Dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang maha kaya, yang maha pemurah, memberikan kekayaan pada hamba-Nya, yang mencukupi semua kebutuhan hamba-Nya. Birahmatika ya Ghani ya Mughni ya Kafi. Birahmatika ya Ghani ya Mughni ya Kafi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan sampaikanlah ya Allah salam rindu kami pada junjungan kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau memberikan syafaatnya pada kami semua ya Allah. Dan di akhir semua ini yang ada hanyalah rasa syukur kami padamu ya Allah. Walhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan materi kita ini di paruh kedua program kita ini, mereview sebentar apa yang telah kita lakukan, sama kita akan membahas skill baru yang akan kita ajarkan di sini pada malam ini. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, untuk hidup berlimpah, kaya dunia akhirat, lahir batin, kita perlu 7 prinsip spiritual. Jadi 7 spiritual principles to get wealthy and abundance, untuk kaya lahir batin dan dunia akhirat. Apa itu? Yang pertama, Anda perlu kembali pada fitrah, kembali pada fitrah kita, yaitu apa? Manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling indah, yang paling baik, sebaik-baik ciptaan. Kita ini magnum opus, masterpiece, ahsani takwin, ciptaan Allah. Nah, itu harus kita ingat terus Bapak Ibu. Dalam kondisi kita terpuruk, dalam kondisi kita sedang berat, susah, gelap, begitu ingat ini, mestinya Anda bangkit lagi. Kenapa? Karena kita ini bukan makhluk dunia yang punya pengalaman spiritual. Kita ini makhluk akhirat. Kita ini makhluk yang awalnya di surga. Jadi bukan awalnya di bumi kita ini. Kita ini rumah asli kita ke surga. Cuman sempat kepleset ke bumi, gitu aja. Jadi jangan dibalik. Jadi mestinya asal kita benar aja, kita balik pulang kembali ke surga. Karena kita ini makhluk spiritual yang sementara sedang mengalami pengalaman duniawi. Jangan dibalik, kita bukan makhluk dunia yang sempat mengalami pengalaman spiritual. Enggak, asal kita di surga. Nabi Adam itu rumah aslinya di surga. Karena sempat mendolimi dirinya sendiri, akhirnya terpeleset ke dunia. Tapi kalau asal kita istighfar, kita minta ampun pada Allah, luruskan kembali hidup kita balik lagi ke surga nanti. Jadi mestinya Bapak Ibu Anda ingat ini, supaya nggak susah, supaya nggak pesimis, supaya Anda ini hidup di dunia ini apa ya, nggak terlalu penting semua ini. Rumah kita bukan di sini, apa ya, rumah kita di surga. Dan kita ini ahsani takwim,
sebaik-baik ciptaan Allah yang dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat, yang ketika menciptakan, ini satu-satunya makhluk yang ketika Allah menciptakan, Allah pamer di depan para malaikat, ini loh makhluk terbaruku yang paling hebat. Siapa namanya? Manusia. Fil ardi khalifah, yang akan aku jadikan pemimpin di muka bumi. Bukan malaikat pemimpinnya, bukan jin, bukan setan, bukan binatang, bukan siapapun, manusia. Kita ini ya Bapak-Ibu. Itu Allah saking bangganya sampai malaikat disuruh sujud semua, disuruh hormat. Padahal malaikat itu bahan bakunya lebih bagus dari cahaya, kita dari tanah. Dan lebih senior, sudah ibadah ribuan tahun dan nggak pernah maksiat. Coba. Itu pun masih disuruh hormat sama kita. Yang modelnya kayak gini ini, yang kadang masih suka maksiat. Dan yang nggak mau hormat diusir dari surga, yaitu iblis. Jadi kita ini nggak sembarangan, Bapak Ibu. Harusnya apa ya? Harusnya kita malu kalau kita hidup secara sembarangan. Harusnya kita itu merasa malu sama Allah karena mengecewakan Allah yang membanggakan kita. Makanya saya aja nggak rela Bapak Ibu kalau Anda hidup serampangan, hidup susah, hidup kayak handuk basah nggak ada gunanya, itu saya nggak terima lihat orang kayak gitu itu. Makanya saya akan lakukan apapun yang bisa lakukan untuk bantu. Apapun yang bisa lakukan untuk bantu. Cuman kadang-kadang orangnya nggak mau dibantu, lah itu repotnya kan gitu. Tapi bagi yang mau, alhamdulillah Anda termasuk yang mau. Nah, saya senang. Makanya ayo Bapak Ibu. Jadi jangan keluh lagi. Jangan apa ya? Jangan gembos lagi, ya, bangkit. Kita harus bangkit menjadi fil ardi khalifah, sampai kita menjadi khalifah di muka bumi, sampai menjadi pemimpin. Namanya pemimpin itu menentukan, sopir bukan penumpang, bukan apa ya. Jadi ikut menentukan, ikut ngatur gitu. Jangan kemudian anut rubyuk, ngikuti arah angin, ngikuti arah arus. Hanya ikan mati yang berenang mengikuti arus. Ikan hidup berenang sesuai keinginannya, arusnya nggak perlu dilawan, nggak kemudian ngikutin arus. Nah, kita harusnya begitu apa ya. Itu prinsip pertama. Prinsip pertama, kita harus sadar bahwa kita ini ciptaan terbaik Allah, maka harus hidup dengan cara yang terbaik. Nggak layak kita hidup sembarangan. Nggak layak kita hidup jadi serba susah, itu nggak layak. Kita harus bahagia, harus senang, harus sejahtera, harus berlimpah. Karena aslinya kita penduduk surga, bukan penduduk dunia kita ini. Kita penduduk surga, harusnya ya balik lagi ke sana. Ya, jadi ibarat biola itu jangan jadi biola tua teronggok di pojok ruangan berdebu, dijual nggak laku, akhirnya dirombeng, jadikan barang bekas, dikiloin. Ya itu kebanyakan orang kayak gitu akhirnya. Hidupnya nggak bermakna, nggak berharga, akhirnya susah. Padahal kita ini asal biola mahal. Biola mahal yang kalau dimainkan itu memukau ribuan orang. Yang mestinya harganya sangat mahal. Nah, tinggal Anda hilangkan debu-debu di hati Anda. Anda kencengin senar Anda. Lalu dimainkan. So, yang kami lakukan di sini ini ingin berusaha memainkan biola Anda supaya dihargai mahal. Enggak, Bapak Ibu, saya nggak ngawur ya. Saya nggak ngomong abal-abal, saya ini bukan motivator. Saya bukan motivator, enggak. Saya cuma mengingatkan Anda bahwa Anda ini nggak sembarangan gitu loh. Untuk bisa lahir di muka bumi aja, itu Anda mengalahkan 100 juta sperma yang lain. Untuk ketemu dengan sel telur ibu. Ratusan juta sperma yang lain mati, kita yang hidup. Begitu lahir, kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Jadi sampai sekarang bisa punya baju, punya rumah, punya suami, punya istri, kita udah untung banyak. You are already win, you are already profit. Mau lahir telanjang, lahir nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Sekarang udah bisa apa-apa, bisa punya macam-macam. Jadi serumit apapun hidup Anda udah menang banyak. Jadi jangan baik khawatir-khawatir lagi. Saatnya all out, hidup di dunia ini sepenuh-penuhnya.
Itu ya. Jadi awal kondisi Anda udah menang banyak. Bang dulu nggak punya apa-apa. Jadi apa yang Anda takutkan? Terus nggak usah takut apapun, lakukan yang terbaik. Oke, so Bapak Ibu untuk mengingatkan itu, ini udah ada latihannya kemarin, kita latihan doa para nabi, tadi udah kita latih ya. Supaya ingat, karena para nabi itu adalah memang diutus oleh Allah untuk mengingatkan kita semua bahwa kita ini makhluk surga, bukan makhluk dunia. Ya toh, makanya kita doa banyak para nabi biar kita ingat. Lalu ya yang kedua, Bapak Ibu, setelah sadar kita ini dari mana, kita ini siapa, yang bikin kita ini siapa, dan kenapa kok dibanggakan sama Tuhan. Setelah sadar itu yang kedua, Anda perlu sadar misi kita. Lah, karena yang kedua ini membedakan manusia kerdil atau manusia mulia. Manusia hebat yang akan dikenang sepanjang sejarah atau manusia figuran yang mati nggak ngurangi, hidup nggak nambahi. Figuran. Jadi ada orang itu bahkan ketika hidup udah nggak dianggap hidup. Karena kehadirannya tidak ngasih manfaat apa-apa sama orang lain. Cuman mikirin perutnya sendiri. Ada juga yang malah ngerusui orang lain. Nah, itu yang repot. Terus bagaimana cara membedakan ini manusia yang mulia, yang memang ahsani takwim fil ardi khalifah dengan manusia yang ya kerdil, yang apa ya, yang ada nggak nambahi, nggak ada nggak ngurangi. Ibarat pemain film itu figuran. Kamu ada nggak ada sebetulnya, nggak ada bedanya, nggak berperan apapun. Nah itu jangan sampai kayak begitu apa ya. Lah yang membedakan pemeran utama dengan figuran, yang membedakan orang mulia dengan orang yang nggak ada gunanya itu adalah misi hidupnya. Kemana dia mengarahkan hidupnya. Sekali lagi ini versi spiritual ya. Apa? Menurut saya kira, dan nggak hanya saya pikir banyak orang yang sepakat bahwa ukuran utama Anda mulia apa tidak itu kemana arah hidup Anda. Apa yang Anda jadikan pusat hidup Anda, pusat kesadaran Anda. Tujuan Anda, misi hidup Anda itu kemana? Nah ini saya ajukan. Kita baru bermakna hidup kita kalau kita tujukan hidup kita ini untuk hablum minallah, hablum minannas, ahsani takwim. Mahabbatullah, mencintai Tuhan, lalu ngasih manfaat terbesar untuk alam semesta. Istilahnya apa itu? Rahmatan lil alamin. Lalu yang ketiga ahsani takwim, menjadi versi terbaik diri kita. Tiga itu cara ngukurnya, orang ini orang mulia apa orang kerdil, kalau saya gitu. Satu, apakah hidupnya itu untuk mengarah pada Tuhan atau sekedar melampiaskan nafsunya, melampiaskan ambisi pribadinya, atau dia ini menghamba sama Tuhan. Yang satu itu mahabbatullah. Yang kedua, karena dia masih di dunia, belum di surga, apakah dia sama di dunia ini ngasih manfaat gak sama orang lain? Atau malah memanfaatkan orang lain? Nah, itu perbedaan utamanya. Kalau orang kerdil memanfaatkan orang lain untuk dirinya. Kalau orang hebat ya dia berikan dirinya untuk ngasih manfaat buat orang lain. Seperti yang saya ceritakan dulu, ada sahabatnya ayah saya, Pak Zaki Gufron, pendiri Rumah Sakit Islam Surabaya, sampai usia sepuh, usia yang sudah uzur, masih saja di orang-orang datang ke rumahnya. Rumahnya sangat sederhana, sebuah gang yang mobil nggak bisa masuk, sepeda motor harus dituntun, nggak bisa naikin. Di Penili tempat saya dulu, tempat saya mondok di pesantren tahfidz dulu itu. Saya tanya, Pak Zaki, Anda ini, Bapak ini kok udah sepuh begini masih aja orang datang untuk merepoti Bapak. Beliau malah cerita balik ke saya, aku dibesarkan sama ayahmu. Nah, ayahmu dulu itu bilang ke aku bahwa Pak Zaki ukurannya orang itu ngasih manfaat apa tidak adalah apa dia masih direpoti oleh orang lain.
Kalau dia udah berhenti direpoti orang lain, berarti hidupnya udah nggak ada gunanya. Lah mending mati aja. Kayak saya gitu apa Ibu ngomong. Jadi bersyukurlah kalau kita hidup masih direpoti oleh orang lain, artinya hidup kita ini masih ngasih manfaat. Kalau udah orang nggak mau datang ke kita lagi, artinya kita udah nggak direpoti lagi, artinya kita udah nggak bermanfaat. Kalau udah nggak bermanfaat, ngapain masih hidup? Nah, mending mati. Ketemu sama Allah. Ya, kita ini masih hidup karena kita masih tugas. Masih punya tugas untuk sama manusia. Lah, kalau udah nggak ada tugasnya buat sama manusia, ngapain juga di dunia? Mending mati ketemu sama Allah ya. Ya, atau apa Ibu. Jadi nomor 2 ini sangat penting. Kita berkontribusi nggak buat kehidupan. Kalau enggak, mending selesai hidup kita. Ngapain? Ya, atau apa Ibu. Kalau saya sih dari dulu sudah kayak gitu. Dan nggak hanya dari saya, udah saya warisi dari ayah saya, dari kakek saya, sebegitu itu hidupnya. Yang memang untuk umat, ya siap direpoti, siap capek untuk itu. Ayah saya malah udah sakit liver, sudah diingetin sama adiknya, Dr. Muhammad, bahwa jangan capek-capek, Janas. Ini sampean udah livernya udah berat. Kalau tahu capek nanti fatal, bahaya. Undangan pengajian jauh-jauh jangan didatengin, kecapean sampean. Jawabannya saya enteng aja. Saya ini mendatangi undangan untuk pengajian itu jihad fisabilillah. Kalau saya mati di jalan mati syahid kata beliau gitu. Jadi ngapain susah? Ya mati beneran beliau akhirnya umur 48. Seusia saya lebih 2 tahun lagi. Ya situ saya. Kakek saya begitu juga. Jadi saya mau niru siapa kalau niru beliau-beliau? Lah saya mau share pada Anda gitu. Ini menurut kami, Anda boleh setuju atau tidak ya. Ukuran manusia itu layak hidup atau tidak, mulia atau tidak, cuma 3 ini. Sama Allah bagaimana, dia cinta atau tidak. Yang kedua sama manusia bagaimana, ngasih manfaat atau tidak. Kalau enggak, bukan manusia. Bukan ahsani takwim. Bukan fil ardi khalifah. Nah yang ketiga ini tambahan. Kenapa? Karena yang ketiga ini kita nggak bisa mengabdi pada Tuhan dengan maksimal, bermanfaat secara luas pada manusia kalau kita nggak berkualitas. Karena mau ngasih manfaat ke manusia, ya kalau kita nggak berkualitas, manfaat apa bisa kita beri? Nggak banyak. Karena itu kita perlu menempa diri kita, bukan dalam rangka gagah-gagahan. Bukan dalam rangka bisa jadi orang hebat, bukan. Supaya bisa berkhidmat lebih besar, berdampak lebih besar buat lebih banyak orang. Kalau saya itu, saya olahraga, gini-gini, itu bukan supaya buat gagah-gagahan, supaya saya jaga-jaga. Supaya kalau saya ternyata dikasih umur panjang sama Allah, tidak saya habiskan dalam awet tua, nggak mati-mati, tapi sakit-sakitan. Lah ngapain? Supaya saya nanti kalau memang awet tua tetap bisa ngasih manfaat terus buat banyak orang. Kayak Mahathir Muhammad umur 90 tahun masih jadi Perdana Menteri. Ya tuh. Tapi kalau harus mati 5 hari lagi ya enggak apa-apa juga, alhamdulillah. Ketemu sama Allah cepat. Tapi kalau sudah umur panjang ya kalau bisa yang sehat. Supaya bisa berkhidmat untuk umat lebih panjang. Jadi kita menjadi versi terbaik diri kita itu bukan untuk sombong-sombongan buat gagah-gagahan, enggak. Supaya kita bisa berkhidmat lebih luas pada lebih banyak orang dan supaya bisa ibadah sama Allah dengan lebih baik. Wis 3 ini yang pegang teguh habis insya Allah menjadi ahsani takwim fil ardi khalifah di bidang Anda masing-masing. Versi terbaik diri Anda. Nah ini perlu ditancapkan bener apa ya? Saya dapat ini tuh hampir mau mati dulu baru dapat. Anda kan belum mau mati dulu. Dan udah lama udah saya SMA, kuliah. Udah jam 25 tahun yang lalu lebih kayaknya. Saya dapat inspirasi ini ketika harus saya bayar dengan sakit kayak hampir mau mati dulu. Sadar baru, oh iya hidup ini untuk ini. Nah sekarang saya share pada Anda. Supaya nggak harus nunggu mau mati baru insaf. Oke, Ibu.
Baik, dan itu prakteknya latihan kedua, logos prayer. Sudah kita sering praktekkan, nanti pun terakhir kita tutup dengan ini. Oke, sekarang be kali do sama dengan have. Dapat sesuatu itu kalau Anda melakukan sesuatu dan juga diri Anda berkualitas B-nya. Dan B itu kuadrat, B itu 4. B itu apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan di hati Anda, bagaimana daya juang Anda, bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan. 4 itu. Itu B. Do itu apa action Anda, apa yang Anda lakukan. Lah posisi B itu lebih penting dibanding do. Karena banyak orang do-nya banyak, tapi karena B-nya kecil, akhirnya dapatnya sedikit. Tapi kalau do-nya besar, kalau B-nya besar, do-nya kecil, tetap dapat banyak. Karena B statusnya kuadrat, dikalikan, dikuadratkan. Nah, 2 B yang pertama udah kita lakukan. Ada 5 ini ya. Yang 4 B, yang 1 do, abundance mind, ini yang udah kita lakukan. Masih kita akan lakukan terus nanti, apa itu abundance block clearing. Yang kedua, abundance heart, juga udah kita lakukan, dan akan kita lakukan terus nanti. Kayak hari ini, beberapa hari ke depan adalah abundance action. Nanti sisanya abundance spirit, dan terakhir abundance soul. Spirit itu daya juang, soul itu ya hubungan dengan Tuhan. Ini ya Bapak Ibu 5 hal yang kita praktekkan selama 70 hari ke depan. Sorry, separuhnya ya, 35 hari ke depan. Yang 35 hari sudah lewat. Abundance mind, saya ingetin lagi Bapak Ibu, bahwa langkah pertama kalau kita ingin berlimpah itu pikirannya dulu yang harus dibersihkan. Dari pikiran-pikiran yang ngeres. Harus brainwashing, harus kita bersihkan otak kita ini. Kenapa? Karena cara kita berpikir menentukan nasib kita, menentukan takdir kita. Nah, itu perlu kita hilangkan dan sudah kita lakukan Bapak Ibu. Prakteknya namanya abundance blocks clearing. Udah 9 yang kita lakukan untuk ragu dan takut, untuk mengambil keputusan yang keliru sehingga uangnya habis terus, untuk takut ditolak, untuk terkait masalah keluarga, untuk susah ngambil keputusan, atau merasa berdosa, merasa bersalah, merasa kurang terus, kurang bersyukur, atau merasa mentok, stuck, dan terakhir kemarin kita lakukan untuk rasa bersalah. Suka menyalahkan orang lain. Nanti masih kita lakukan insya Allah beberapa kali lagi ke depan untuk ini, karena beberapa orang masih agak nyantol di sini. Jadi ini latihan ketiga, lalu ini pelengkapnya Light of Abundance, karena setelah kita bersihkan bloknya itu, maka harus kita isi. Nggak boleh terjadi kekosongan di hati dan pikiran kita ini. Begitu Anda udah bersihkan dari abundance block, Anda harus isi dengan yang baik. Apa yang baik? Light of Abundance. Cahaya keberlimpahan. Itu sering kita lakukan juga, latihan keempat. Dan kemudian langkah keduanya abundance heart. Expand your wealth container. Jadi karena ya seberapa gede rezeki kita tergantung seberapa besar wadah yang kita siapkan. Karena Allah itu maha kaya, maha pemurah, Pak Ibu. Ngasih rezeki nggak tanggung-tanggung, semua dikasih. Ibarat hujan deras, semua dapat, semua kebahagiaan. Wilayah Bekasi hujan deras, ya satu Bekasi dapat. Nah tinggal nanti tiap orang dapatnya seberapa tergantung dia. Dia keluar rumah bawa wadah segede apa. Hujannya deras. Kalau dia cuma bawa wadah segede gelas ini, ya dapat segelas ini. Kalau dia segede ember, ya dapat 1 ember. Kalau dia bangun kolam renang, ya dapat segede kolam renang. Nah, wadah kita itu hati kita. Wadah rezeki kita itu hati kita. Makanya luaskan hati, luaskan rezeki. Lah, apa maksudnya meluaskan hati ini? Namanya deep happiness procedure. Anda harus bahagia terus. Anda harus merasakan kebahagiaan yang dalam. Bagaimana caranya ini? Ada 2 latihannya. Yaitu latihan kelima, yaitu nafas cinta dan syukur. Karena cinta dan syukur itu yang akan meluaskan hati Anda, nambahin rezeki Anda. Intinya lovefulness and gratefulness. Tidak hanya ketika latihan 5 menit, 10 menit nafas dan syukur ini apa ya? Tapi juga sepanjang hari Anda, sepanjang aktivitas Anda tancapkan dalam hati.
sedang nyetir mobil, sedang kerja, sedang mandikan anak, sedang makan, sedang apapun, sepanjang masih bernafas, isi hati Anda dengan cinta dan syukur. Kalau Anda perlu 5 menit, 10 menit latihan nafas, cinta, dan syukur, itu hanya latihannya aja. Tapi praktek sesungguhnya adalah setelah ini, setelah latihan, yaitu ketika Anda beraktivitas sehari-hari. Jangan lepas, apa itu. Nyetir motor, saya ke kantor nyetir motor, apa itu. Naik motor. Ya sepanjang naik motor itu ya, kalau ingat, Allah, Alhamdulillah. Udah, ingat ingat apapun yang ada hanya cinta dan syukur. Sebisa-bisanya dibawa ke situ. Lovefulness and gratefulness. Di setiap aktivitas, bukan hanya 5 menit 10 menit ya. 5 menit 10 menit hanya latihan, bangun tidur mau tidur latihan supaya fokus. Begitu melek mata, lanjut aktivitas, tetap pertahankan lovefulness sama gratefulness ini. Supaya Allah selalu menyertai apa itu. Karena kalau Anda mencintai Tuhan, Tuhan pun mencintai Anda. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau kamu selalu ingat aku ingat kamu juga, gitu katanya Allah. Makanya kalau kita jaga tiap nafas kita itu lovefulness, kita hadirkan rasa cinta sama Tuhan, Tuhan pun akan selalu menyertai kita. Dan kurang apa Anda kalau nggak dikawal sama Allah? Beres semua nanti. Gratefulness itu lebih lagi. Janjinya Allah adalah selalu bersyukur tak tambahi. Wes nggak usah nunggu kamu minta, kamu nggak usah minta pun, asal bersyukur aku tambah. Aku tambah dengan nikmat yang bahkan jauh melebihi yang kita bayangkan. Nah, dua ini apa Ibu? Dua ini tenaga dalam, Anda kuasai ini. Nggak usah pakai latihan yang aneh-aneh, Anda kuasai dua ini aja apa Ibu. Asal di tiap nafas Anda yang ada hanya cinta dan syukur, sudah. Sakti Anda. Serius saya Bapak Ibu. Ini kan cuma karena latihannya belum nancep aja. Ibaratnya masih sabuk putih. Ya udah ngerti jurusnya masih begini-begini. Masih belum jelas gitu loh. Ya, Anda tahu beda sabuk putih dan sabuk hitam ya. Jurusnya sama, tendangannya sama, tapi mantep yang beda gitu loh. Ya Bapak Ibu ya. Lah, Anda saya jadi jurus pakai tenaga dalam in lovefulness, gratefulness. Ini perlu dilatih terus. Ya, cuman sekarang karena baru latihan, belum benar-benar nancep, belum benar-benar menjadi refleks kita. Mari sering lupanya. Mudah-mudahan nanti makin lama, saya pun juga masih latihan terus. Makin lama, makin nancep sampai menjadi watak-watuk wahing. Oh, apa ya watak-watuk wahing? Sampai menjadi second nature Anda, udah menjadi diri Anda, udah. Bangun tidur langsung itu yang terjadi. Begitu plek, oh iya saya nafas, langsung inget ini enggak? Cinta syukur, sudah. Anda nggak bisa tidak nanti. Di jalan ya ini yang dirasakan, ketemu apapun ya ini yang dirasakan, dan kalau itu sudah menjadi getaran vibrasi di seluruh sel tubuh kita, seluruh kesadaran kita itu udah ada cinta dan syukur, Anda lihat nanti. Super sakti ada nanti. Jadi pendekar super sakti, sumahan nanti ada. Kayak kuping gua apa ya. Ini kayak sederhana, ini sederhana apa ya. Nggak rumit, nggak ruwet. Cuman yang perlu latihan terus supaya benar-benar nancep. Oke, dan untuk salah satu untuk memperdalam itu kita ada grateful self. Grateful self latihan ke-6 yang sudah kita latih supaya terus menjadi nancep di hati kita perlu grateful self. Jadi karena otak kita ini cenderung nyari kurangnya, gitu loh. Cenderung nyari apa yang kurang, cenderung cari apa masalahnya. Bagaimana worst case, gimana kalau yang terburuk yang terjadi, itu otak kita udah kayak gitu normalnya. Makanya kita perlu latih otak kita untuk mencari yang baik. Ketika tergoda mikir masalah saya ini, langsung segera cari apa dua karunia Tuhan yang lain yang datang bersama dengan masalah ini untuk to trick your brain, untuk apa, ngakalin otak Anda yang memang senengnya itu nyari kurangnya, senengnya itu nyari masalahnya apa, senengnya nyari apa yang kurang dari hidup saya.
Nah, itu supaya otak kita nggak begitu. Namanya negativity bias, kata para psikolog begitu. Itu udah bawaan lahir nggak begitu. Anda nggak salah. Udah setelan dari sononya otak kita itu punya negativity bias. Cenderung ingat yang negatif, cenderung lupa dengan yang positif. Makanya Fitosef itu untuk mengcounter itu. Supaya otak kita punya kebiasaan baru, habit of mind yang baru. Apa itu? Nyari yang baik. Bukan ahli menemukan yang buruk, tapi ahli mencari menemukan yang baik. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau latihan yang ketujuh. Jurus ketujuh ya. Fitosef ini yaitu pada topik ketiga, jurusnya jurus 7, latihan ke-7, tapi ini topik ketiga, apa itu? Abundance action. Apa abundance action, Bapak Ibu? Yaitu ambition for greater good. Punya ambisi untuk ngasih manfaat terbesar buat sebanyak mungkin orang lain. Dan rumus ini kalau bisa Anda lakukan, kalau action Anda itu hanya selalu bagaimana ngasih manfaat buat orang lain, wis nanti otomatis orang lain dunia ini akan membalas Anda dengan hal yang sama. Sudah hukum timbal balik apa ya? Itu nggak bisa dilawan. Nanam tomat, panen tomat. Nanam mangga, panen mangga. Nanam durian, panen durian. Nanam kebaikan, datang kebaikan. Nanam kejahatan, panen kejahatan. Nanam angin, menuai badai. Ya, Bapak. Jadi sudah hukum alam, nggak bisa dilawan. Kalau kita ingin hidup kaya berlimpah, ya kita harus menebar keberlimpahan. Action kita ngasih manfaat. Nah, so kita mulai dengan topik ini. If you want love and abundance in your life, give it away. Jika Anda ingin cinta dan keberlimpahan dalam hidup Anda, pertama-tama berikan dulu itu. Apapun yang Anda inginkan, Bapak Ibu, Anda berikan dulu yang Anda inginkan. Anda ingin uang banyak, ya Anda sedekah dulu uang. Anda ingin banyak orang nolong Anda sedekah dulu dengan nolong orang. Anda ingin dicintai, Anda harus mencintai orang dulu. Sayang sama mereka. Kenapa Nabi dicintai umatnya, pilihan manusia? Ya karena beliau mencintai dulu. Iya, Bapak Ibu. Kenapa kita baca selawat nggak bosan-bosan miliar manusia baca selawat untuk beliau? Ya karena beliau mencintai umatnya dulu. Sampai mau wafat pun yang diingat umatnya. Yang jaga istrinya tapi disebut umatnya. Coba kalau kita mau mati, apa yang kita sebut? Karena uang kita atau orang dekat yang kita cintai. Nabi ini yang disebut umatnya. Bahkan ketika sakaratul maut dalam kondisi yang sangat payah, sangat berat, sangat kesakitan, beliau tanya, nanti umatku apa ya? Sakit kayak begini malaikat. Lo ya lebih sakit Nabi. Anda ini kan Nabi, saya pelan-pelan nyabut nyawanya. Kata Nabi, ya sudah gini aja. Kamu kasihkan semua sakitnya ke aku. Biar nanti umatku nggak perlu sakit kayak begini. Nah, kayak gitu cintanya sama umat. Nanti ketika masuk surga pun beliau nggak mau masuk surga, nunggu di depan pintu. Padahal udah dipersilakan sebagai orang pertama yang masuk. Beliau nggak mau, enggak ya Allah, saya mau nunggu semua umat saya masuk dulu, harus saya masuk. Gitu belain umatnya. Makanya, Anda ingin cinta, Anda cintai dulu, sayangi dulu. Anda ingin loyalitas, Anda loyal dulu sama siapa pegawai Anda, pasangan Anda, orang tua Anda. Pokoknya apa yang Anda inginkan, Anda beri dulu, Bapak Ibu. Itu rumusnya. Kenapa? Kita hanya bisa panen setelah nanam. Nggak bisa kita itu makan dulu baru nanam, enggak. Tanam dulu baru panen. Nah, banyak orang itu nggak mau rumus ini. Nanti kalau saya sudah kaya, saya akan sedekah. Anda ini mau gimana? Nggak bisa. Tanam dulu baru panen. Jadi nggak bisa main dulu baru tanam. Plant seeds of happiness, success and love. Tanamlah biji atau tanamlah biji-biji cinta. Seeds itu apa? Biji apa? Istilahnya yang enak apa ya? Ya biji lah. Tanamlah
bahagia, sukses, dan cinta. It will all come back to you in abundance. Maka kamu akan menuai, akan panen cinta, kebahagiaan, sukses dalam keberlimpahan. This is the law of nature. Ini sudah hukum alam. Gitu. Kalau mau dapat cinta, bahagia, sukses yang abundance, yang berlimpah, tanamlah dulu. Ini Mas Angga lagi menanam durian. Kita ingin panen durian, ya nanam durian. Nggak bisa nanam tomat, panen durian. Anda ingin durian, tanamnya tomat, aneh-aneh aja. Anda ingin dapat kebaikan, tapi yang ditebar ke orang lain kesusahan. Ini kan nggak masuk akal, apa ya? Gendeng itu. Anda ingin rumah tangga harmonis, bahagia, tapi sama istri suka ada marah-marah. Gimana ceritanya? Nggak mungkin dalam sebuah hubungan itu Anda nggak mungkin bisa bikin orang menderita lalu Anda bahagia. Nggak mungkin. Nah, Anda ingin bahagia, bahagiakan dulu mereka. People with a scarcity mentality tend to see everything in terms of win and lose. Orang yang mentalitas miskin, mental kelangkaan, cenderung melihat segala hal itu dalam paradigma menang kalah. Kalau saya mau menang harus kalahkan orang lain, kompetisi. If someone else has it, then means there will be less for me. Jadi kalau nanti orang dapat bagian lebih gede, nanti bagian saya lebih kecil. Kayak ibaratnya kue, kalau saya kasih ke dia 3/4, saya tinggal 1/4. The more we develop an abundance mentality, sebaliknya kalau kita bisa membangun mentalitas berlimpah, abundance, the more we are genuinely happy, maka kita akan secara tulus, secara genuine lebih bahagia. For the success, well-being, achievement, recognition, and good fortune of others. Kita akan secara tulus bahagia atas kesuksesan, kekayaan, pencapaian, penghargaan, dan nasib baik yang diterima oleh orang lain. Kita akan bahagia untuk mereka. I'm happy for you. We believe that success adds to, rather than detracts from our success. Kita percaya bahwa kesuksesan mereka akan membuat kita lebih sukses, bukan malah mengurangi kesuksesan kita. Jadi apa Ibu, istilah abundance itu saya ambil pertama kali dari Stephen Covey, karena beliau yang bikin istilah abundance mentality sama scarcity mentality. Ada orang yang mentalnya itu mental berlimpah, ada orang mentalnya mental miskin, mental serba kekurangan. The universe operates through the dynamic exchange. Ini ada di Pak Chopra. Jadi alam semesta ini beroperasi, berjalan dengan rumus dynamic exchange. Saling pertukaran yang dinamis. Giving and receiving, memberi dan menerima, are different aspects of the flow of energy in the universe, adalah wataknya pertukaran energi di alam semesta ini, memberi dan menerima. And in our willingness to give that which we seek, we keep the abundance of the universe circulating in our life. Jadi dalam kemauan kita untuk memberi sesuatu yang kita inginkan, tadi itu, ingin cinta, memberi cinta, ingin uang, memberi uang. Dengan dalam seperti ini, we keep the abundance of the universe circulating in our life. Kita akan membuat keberlimpahan di alam semesta ini jadi kena kita juga, gitu. Karena alam semesta ini berlimpah. Kita saja yang kadang-kadang serba kekurangan. So prakteknya apa Pak untuk ini? Satu aja, spreading loving kindness, yaitu menebar cinta dan kebaikan hati. Jadi rumus ketiga atau praktek yang ketujuh yaitu menebar cinta kebaikan hati. Nah, sebelum saya langsung ke prakteknya, kita bahas dulu kenapa kok menebar cinta dan kebaikan hati. Nah, dia bilang bibit, bibit, ya bener, biji ya, bibit ya. Why spreading loving kindness? Kenapa kita menebar cinta kebaikan hati? Ini saya dapat pertama kali secara ilmiah dari seorang profesor
dari University of California at Berkeley, Profesor Decker Kellner, ya, yang profesor yang gondrong bukan yang klinis, ya. Saya mau ke sana lagi nih kayaknya, ke Berkeley lagi. The power of loving kindness. Dan beliau bilang bahwa hati kita, cinta kebaikan hati kita itu bisa menyembuhkan diri kita maupun menyembuhkan orang lain. Kenapa? Karena hati kita berbicara jauh lebih keras dibanding apapun yang kita ucapkan maupun yang kita lakukan. Kalau hati kita baik, Bapak Ibu, itu ada vibrasinya, walaupun kita nggak pinter ngomong, walaupun mungkin kelakuan kita ini agak serampangan, orang bisa merasakan kebaikan kita. Sebaliknya kalau hati kita busuk, menyimpan dendam, menyimpan niat nggak baik pada orang lain, walaupun kita pinter ngomong, walaupun kelakuan kita kayak perlu sopan santun, pada akhirnya orang akan tahu bahwa ternyata kita busuk. Kenapa? Karena hati kita berbicara jauh lebih keras dibanding ucapan dan tindakan kita. Itu yang saya sudah bahas lebih dalam gitu ya. Jadi sekarang di sini nggak saya bahas lebih dalam lagi. Dan ini juga diverifikasi dalam dunia bisnis apa ya, oleh seorang profesor dulu di Jim Collins di Stanford University. Sekarang dia udah keluar dari Stanford karena bikin lembaga sendiri. Meneliti selama 5 tahun tentang perusahaan terhebat di dunia disebut dengan Great Company. Dan setelah 5 tahun beliau dapat kesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan terhebat di dunia ini itu memiliki 5 ciri. Dan ciri pertama adalah pemimpinnya. Ciri pertama adalah pemimpinnya. Pemimpinnya bagaimana? Dia bilang pemimpin yang level kelima. Jadi fifth level of leadership. Pemimpin level 5. Pemimpin level 5 itu seperti apa? Nah, gabungan antara dua. Humbleness and ambition. Menggabungkan kerendahan hati. Anda perhatikan. Pemimpin yang sangat hebat itu malah rendah hati apa ya? Yang masih petetang-peteteng itu biasanya pemimpin yang masih ecek-ecek ya, masih apa ya, bukan yang terhebat. Tapi kalau sudah yang di level paling hebat, biasanya humble. Ya seperti orang jago kungfu bela diri. Kalau baru belajar kan petang-peteng kayak orang paling sakti di dunia. Tapi kalau udah grandmasternya, udah maestronya, itu malah nggak nampak, malah rendah hati. Kenapa? Karena dia nggak perlu pakai membusungkan dada. Orang udah paham semua, dia guru besarnya gitu kan. Yang perlu membusungkan dada kan yang masih setengah-setengah. Sama juga orang kaya. Kalau orang kaya masih setengah-setengah, pengennya pamer. Pakai Ferrari gitu kan, pamer berapa yang mahal-mahal. Tapi kalau udah kayaknya udah keterlaluan apa ya, biasanya malah penampilannya biasa. Nah lihat Elon Musk pakai kaos oblong, nemui presiden Indonesia Pak Jokowi pakai kaos. Agak ngokong ya Pak. Ya, pendiri Google segitu. Mark Zuckerberg kan gitu. Bill Gates. Jadi orang-orang paling top terkaya di dunia malah nggak perlu menunjukkan betapa kayanya dia. Yang masih perlu pamer-pamer itu kan yang masih kepingin orang lain ngerti bahwa dia orang kaya. Lah kalau Bill Gates orang udah paham semua bahwa dia orang paling kaya. Elon Musk orang udah paham semua, makanya dia nggak perlu nunjukkan dirinya kan. Jadi pemimpin yang hebat ini malah humble, malah rendah hati. Nah, tapi nggak sekedar humble, dia juga memiliki ambisi yang besar. Nah, cuman bukan ambisi untuk mengenyangkan perutnya sendiri, tapi ambisi untuk ngasih manfaat terbesar buat banyak orang. Itu ambisi dia. Sampai ini ada buku-buku judulnya Compassionate Leadership. Jadi tren kepemimpinan sekarang itu adalah kepemimpinan yang baik hati. Dulu kan kayaknya dia kepemimpinan kalau udah tegas, keras, bahkan kejam gitu, otoriter. Sekarang ini trennya malah pemimpin yang baik hati. Kalau dalam Al-Quran itu sifat utamanya Nabi disebut dengan apa? Bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang padamu utusan rasul dari kalangan kamu sendiri. Artinya apa? Bukan malaikat, manusia biasa. Bisa kamu tiru gitu loh. Jangan bilang itu kan nabi. Loh justru karena beliau nabi kita tiru.
Bukan malaikat. Kalau malaikat nggak bisa ditiru apa Ibu? Karena nggak ngantuk, nggak lapar, nggak punya nafsu. Nabi kan punya, manusia biasa kayak kita. Makanya bisa kita tiru. Nah, cuman beliau punya ciri-ciri khas apa itu? Azizun alaihi ma'anittum. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi empatinya tinggi, compassionate. Itu ciri khas beliau. Dan semua nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, semua nabi, semua orang suci itu pasti kayak gitu. Yang kedua, harisun alaikum. Sangat ingin kebaikan itu datang ke kita. Jadi sangat ingin kita itu dapat kebaikan. Nah, baru yang terakhir bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang beriman beliau itu sangat welas asih. Jadi pada orang tidak beriman pun beliau masih baik. Apa itu? Berempati. Ingin menghilangkan penderitaannya, ingin mendapatkan kebaikan. Bahkan itu bukan orang Islam, bukan orang beriman. Beliau tetap ingin supaya nggak menderita, ingin supaya dapat kebaikan. Nah, pada orang beriman lebih lagi beliau apa? Raufur Rahim, loving kindness. Nah, itu pemimpin hebat kayak gitu apa ciri-cirinya. Jadi Anda mau cari dalil ilmiah maupun ilahiyah, ketemunya sama. Kita perlu pemimpin yang loving kindness. Nah, saya cek dulu suaranya keluar apa tidak. Ini saya mau tunjukkan di Google, Bapak Ibu. Itu dia pakai ini, pakai rumus ini, akhirnya malah menjadi perusahaan yang luar biasa sukses. Ya, akan saya tampilkan videonya ini ya Bapak Ibu, namanya Chad Mengtan, dulunya adalah orang bertanggung jawab atas kebahagiaan karyawan di Google, di Chief Happiness Officer di Google, dan beliau ini memberikan program tentang mindfulness dan loving kindness di Google. Saking suksesnya program ini, sampai akhirnya semua karyawan di training ini, dan hasilnya luar biasa sukses, lalu beliau keluar dari Google. Kenapa? Karena mau mengajarkan loving kindness ini pada perusahaan-perusahaan yang lain. Jadilah akhirnya dia punya klien Microsoft, IBM, Intel, Google, Facebook, SAP, perusahaan teknologi terbesar di Eropa, SAP namanya. 20.000 karyawan, 12.000 di training sama training dia. Termasuk saya Bapak ikut training beliau. Dan saya ikut training beliau sampai level trainer di San Francisco. Trainingnya itu 2 hari $1.500. Ya 22 juta ya. Ya 20, hampir 25 juta. 2 hari. Jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Ya pakai nginep. TFT-nya $7.000. 1 juta lebih. Ya saya dapat diskon karena saya mahasiswa waktu itu. Nah, ini beliau mau cerita tentang bagaimana di Google budaya cinta kebaikan hati menebar loving kindness itu bikin jadi Google jadi kaya raya. Kita lihat sebentar. So, I started paying attention to what compassion looks like in a business setting. Fortunately, I didn't have to look very far, because what I was looking for was right in front of my eyes, right in Google, my company. I know there are other compassionate companies in the world, but Google is sort of the place I'm familiar with because I've been there for 10 years. So I'll use Google as the case study. Google is a company born of idealism. It's a company that thrives on idealism. And maybe because of that, compassion is organic and widespread company-wide. In Google, expressions of corporate compassion almost always follow the same pattern. It's sort of a funny pattern. It starts with a small group of Googlers taking the initiative to do something. And they don't usually ask for permission. They just go ahead and do it. And then other Googlers join in. And it just gets bigger and bigger. And sometimes it gets big enough to become official. So, in other words, it almost always starts from bottom up. And let me give you some examples.
The first example is the largest annual community event where Googlers from around the world donate their labor to their local communities, was initiated and organized by 3 employees before it became official, because it just became too big. Another example, 3 Googlers, a chef, an engineer, and most funny, a massage therapist. 3 of them, they learned about a region in India where 200,000 people live without a single medical facility. So what do? They just go ahead and started a fundraiser. And they raised enough money to build this hospital, the first hospital of its kind for 200,000 people. During the Haiti earthquake, a number of engineers and product managers spontaneously came together and they stay up overnight to build a tool to allow earthquake victims to find their loved ones. And expressions of compassion is also found in our international offices. In China, for example, one mid-level employee initiated the largest social action competition in China, involving more than 1,000 schools in China, working on issues such as education, poverty, healthcare, and the environment. There is so much organic social action all around Google that the company decided to form a social responsibility team just to support this effort. And this idea again came from the grassroots, from 2 Googlers who wrote their own job descriptions and volunteered themselves for the job. And I found it fascinating that the social responsibility team was not formed as part of some grand corporate strategy, right? It was like 2 persons say, let's do this, and the company said yes. So it turns out that Google is a compassionate company because Googlers found compassion to be fun. But again, fun is not enough. There are also real business benefits. So what are they? The first benefit of compassion is that it creates highly effective business leaders. What does that mean? There are 3 components of compassion. There is the affective component, which is I feel for you. There is a cognitive component, which is I understand you. And there is a motivational component, which is I want to help you. So what has this got to do with business leadership? According to a very comprehensive study led by Jim Collins and documented in the book Good to Great, it takes a very special kind of leader to bring a company from goodness to greatness. And he calls them level 5 leaders. These are leaders who, in addition to being highly capable, possess 2 important qualities, and they are humility and ambition. These are leaders who are highly ambitious for the greater good. And because they're ambitious for greater good, they feel no need to inflate their own egos. And they, according to the research, make the best business leaders. And if you look at these qualities in the context of compassion, we find that the cognitive and affective components of compassion, understanding people and empathizing with people, inhibits, tones down what I call the excessive self-obsession that's in us, therefore creating the conditions for humility. The motivational component of compassion creates ambition for greater good. In other words, compassion is the way to grow level 5 leaders. And this is its first compelling business benefit. The second compelling benefit of compassion is that it creates an inspiring workforce. Employees mutually inspire each other towards greater good. It creates a vibrant, energetic community where people admire and respect each other. Yes, Bapak Ibu. Jadi dengan menebar cinta dan kebaikan hati itu bukan hanya ajaran agama, tapi juga itu akan membuat kita kalau punya perusahaan menjadi perusahaan yang sukses. Di sini dikatakan bahwa ada 3 komponen abundance, 3 komponen kindness,
tiga komponen dari kindness atau kebaikan hati. Yang pertama adalah I understand you. Saya memahami Anda, itu di level pikiran. Lalu di level perasaan, I empathize you. Saya ikut merasakan apa yang menjadi penderitaan Anda. Lalu yang di level tindakan, I'm taking care of you. Saya akan bantu Anda. I help you. Dari tiga, Pak Ibu ya. Kalau Anda mau baik hati sama orang, mau mempraktekkan compassion, Anda perlu lakukan di tiga level. Level pikiran, level perasaan, dan level tindakan. Di level pikiran, Anda berusaha memahami orangnya, I understand you. Di level perasaan, Anda berusaha empati, ikut merasakan penderitaannya. Azizun alaihi ma'anittum, itu empatinya tinggi. Itu sifatnya Nabi ya Pak Ibu, itu bukan orang biasa. Anda kuasai ilmu ini, Anda sedang niru hatinya para Nabi. Apa itu? Empatinya tinggi. Azizun alaihi ma'anittum. Lalu, di level tindakan, I help you, I'm taking care of you. Saya akan bantu Anda. Bil mu'minina ra'ufur rahim, loving kindness. Di level tindakan, bantu. Ya. Nah ini harus ada tiga-tiganya. Hilang satu, nggak lengkap, nggak jalan. Misalnya Bapak Ibu ya, Anda mau baik sama orang, tapi nggak memahami orangnya. Itu jadi bagaimana? Misalnya gini, bencana alam ya. Anda kasihan, Anda empati, Anda mungkin ikut nangis, kasihan bencana alam, Anda gempa. Lalu Anda mau bantu, Anda benar-benar mau bantu, mau ngasih uang ke mereka, mau bantu. Jadi Anda benar-benar mau bantu. Ya sudah, kalau gitu saya kirim beras saja, karena beras itu kan makan pokok pada kebutuhan banyak orang. Anda kirimlah beras 1 ton ke sana. Anda bantu nggak? Di lokasi bencana alam, di mana misalnya airnya nggak ada, listrik terputus, kompor nggak ada, lah itu beras mau diapakan Bapak Ibu? Dimasak juga nggak bisa. Ketika masih awal-awal itu, sebelum ada dapur umum ya. Jadi karena Anda nggak tahu situasinya, Anda nggak I understand you, Anda baik, Anda empati, Anda nyumbang, tapi sumbangan Anda itu nggak tepat, karena nggak understand. Jadi kurang satu nggak lengkap. Atau gini, Anda understand, dan Anda berempati, wah saya paham bener mereka ini butuh bantuan. Dan butuh bantuannya apa Anda ngerti. Bukan beras kalau gitu, mungkin biskuit lebih cocok. Karena nggak pakai dimasak, bisa dimakan. Lalu yang kedua, I empathize you. Anda juga merasakan penderitaan mereka, bahkan ikut nangis. Tapi yang ketiga nggak ada. Anda nggak bantu apa-apa. Nah itu namanya omong doang ya, omdo ya. Ya Anda ngerti utuhnya apa, Anda empati tapi nggak bantu apapun ya. Ya banyak percumanya hasilnya. Atau Anda Bu, kurang satunya itu nomor 2. Anda paham, oh mereka ini butuhnya biskuit misalnya, karena ini baru belum ada dapur umum, dia butuh survive, butuh makan yang bisa langsung dimakan. Oke. Dan saya mau bantu, Anda benar-benar mau bawa biskuit 1 truk misalnya. Tapi cara Anda ngasihin mereka, Anda lempar-lempar misalnya. Nih gitu. Karena Anda nggak berempati dengan mereka. Anda ngasih sumbangan tapi sambil dilempar-lempar. Itu kira-kira bantu nggak? Ya bantu sih, tapi sakit hati yang dibantu. Nah, Anda ngasih dengan tanpa empati. Maka gitu. Karena Anda nggak berempati dengan mereka. Anda ngasih sumbangan tapi sambil dilempar-lempar. Itu kira-kira bantu nggak? Ya bantu sih, tapi sakit hati yang dibantu. Nah, Anda ngasih dengan tanpa empati. Makanya Bapak Ibu tiga-tiganya harus ada. Anda paham, Anda ikut merasakan, dan Anda do something. Anda membantu. Nah, bagaimana prakteknya ini ya Bapak Ibu? Nah, sekarang kita bahas prakteknya nih. Pertama, I understand you. Saya memahami Anda. Caranya bagaimana? Gini ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang hanya dengan memahami orang, itu Anda udah cukup berbuat baik sama dia. Karena gini, kita ini banyak yang kena
yang kata para sosiolog disebut dengan fundamental attribution error. Apa itu? Kesalahan mendasar dalam menilai orang lain berdasarkan perbuatannya, sementara menilai diri sendiri berdasarkan niat baik. Jadi banyak orang itu jahat dengan cara ini. Apa? Lihat orang diukur dari perbuatannya, tapi lihat diri sendiri diukur dari niat baiknya. Itu nggak fair. Misalnya, Anda sedang naik motor atau naik mobil, tiba-tiba ada orang nyupirnya ugal-ugalan. Selip sana si ini sambil klaksonnya dibunyikan, kemudian lanjut ini. Anda sebagai orang melihat kelakuan kayak gitu gimana? Normalnya orang Anda lihat bagaimana? Pasti menghakimi. Kenapa? Karena perbuatannya kurang ajar. Dia bukan ambulan, bukan apa-apa, tiba-tiba ngebel-ngebel sambil ugal-ugalan naik mobilnya. Anda pasti bilang, oh ini orang ini nggak ngerti sopan santun berkendaraan. Pokoknya Anda menilai buruk lah orang ini. Ya kan? Kenapa? Karena berdasarkan perbuatan yang kelihatan, dia ini ugal-ugalan. Padahal Anda nggak tahu, jangan-jangan dia punya niat baik. Jangan-jangan mungkin dia sedang antar istrinya mau melahirkan. Jangan-jangan mungkin dia sedang mau menjemput ibunya sedang sakit keras dibawa ke rumah sakit. Atau mungkin jangan-jangan dia sedang kebelet. Karena Anda nggak tahu niat dia apa. Anda tahunya kelakuan dia, gitu kan? Coba sekarang Anda balik. Kalau Anda sendiri ya sekarang sedang mengalami kayak gitu. Anda sedang mengantar istri mau melahirkan, udah bukaan ke-8, harus sudah dibawa ke rumah sakit sebelum brojol ini. Lalu ada sepanjang jalan, Anda beling semua orang-orang, lalu Anda ugal-ugalan, lampu merah, Anda terabas. Lalu orang-orang marah. Anda bagaimana? Ya mereka nggak tahu niat baik saya. Kan saya niatnya baik, apa mau nolong istri. Nah, ya kan, Anda lihat. Anda mengukur orang lain dari perbuatannya, sementara Anda ingin dipahami orang lain berdasarkan niat baik Anda. Lah itu namanya fundamental attribution error. Banyak orang jadi jahat gara-gara ini. Ini terutama nanti Bapak Ibu saat pilpres, Anda lihat nanti. Tiba-tiba orang jadi saling menghakimi satu sama lain. Kenapa? Dia mengukur orang lain berdasarkan perbuatannya, sementara dia sendiri ingin dipahami orang lain berdasarkan niat baiknya. Saya ini niat baik saya begini. Nah, kan orang nggak tahu niat baik Anda. Orang tahunya kelakuan Anda. Sementara Anda lihat orang lain, belum tentu dia kelakuannya buruk itu. Siapa tahu niatnya baik. Nah, terus bagaimana Pak kalau saya pikir baik di level pikiran? Maka jadilah fundamental attribution angel. Nah, kalau ini istilah saya sendiri, ya, saya di kamus yang nggak ada. Ini sekedar Anda punya prinsip bahwa Anda akan menilai orang lain berdasarkan niat baiknya. Misalnya nanti pilpres, oh dia pilihannya beda dengan saya. Mungkin niatnya baik. Mungkin dia milih yang itu karena dia niatnya begini. Jadi Anda nggak menghakimi. Boleh kita beda pendapat, beda pilihan, tapi saya nggak akan membenci. Kenapa? Bisa jadi niatnya baik. Mungkin bisa jadi kita beda mazhabnya mungkin. Dia mungkin mazhabnya ini, saya mazhabnya ini, keagamaan, dan saya nggak benci dia, kita beda. Saya nggak setuju dengan dia, tapi berarti kalau nggak setuju saya membenci. Kenapa? Bisa jadi niatnya baik. Jadi nilailah orang lain jangan hanya dari perbuatannya, tapi bisa jadi ada niat baik di balik itu. Kita berprasangka baik pada dia. Sementara kalau ada orang lain menilai kita berdasarkan perbuatan kita akan maklum. Kenapa? Kan dia nggak tahu niat baik saya. Nah, kalau Anda bisa begini, Anda menjadi malaikat, kan jadi kayak malaikat. Jadi fundamental attribution angel. Yes, nggak apa-apa orang salah paham dengan saya. Kenapa? Kan dia nggak tahu niat baik saya. Dia ngertinya apa yang nampaknya di luar. Itu. Dulu ada seorang ulama terkenal di Jawa Timur, Husni itu sukanya kenetlek Bapak Ibu. Padahal beliau memimpin jamaah hotmil hataman Quran, ya, bukan tanbihul ghafilin, jadi zikir untuk orang-orang berdosa gitu. Jadi yang jamaahnya itu ada orang alim maksiat. Tapi ramai itu dulu di Jawa Timur. Tapi beliau sendiri hobinya kenetlek.
gaulnya itu sama orang-orang gitu. Nah, akhirnya banyak orang yang berprasangka buruk sama beliau. Dan beliau tidak apa-apa. Kenapa ya? Kan orang tahunya kan apa yang nampak di luar. Terus nggak apa-apa. Dia nggak tahu niat baik saya. Nah ternyata ya beliau ke situ itu ya untuk mengutin satu-satu orang-orang yang ahli maksiat itu supaya jadi insaf. Kayak dulu Nabi Isa sama Nabi Yahya itu kan sepupu apa itu. Nabi Yahya sukanya bergaul dengan orang-orang ahli ibadah. Nabi Isa sukanya bergaul dengan orang-orang ahli maksiat. Karena sepupuan mereka saling mengkritik. Nabi Yahya bilang, Isa, kamu ini bukannya orang baik itu harus kumpul sama orang baik. Ngapain kamu kumpul sama ahli maksiat itu? Mestinya kalau orang soleh itu kumpulnya sama orang soleh. Kan gitu, obat hati itu 5, yang pertama berkumpullah sama orang-orang soleh. Dijawab sama Nabi Isa, Nabi itu adalah tabib, adalah healer, penyembuh. Healer siapa? Healer atau menyembuhkan orang-orang yang secara spiritual sakit. Lah kalau aku kumpul dengan orang-orang yang udah sehat spiritualnya, terus fungsiku apa jadi sebagai nabi ini? Karena itu yang aku datangi orang-orang yang sakit secara spiritual, ahli-ahli maksiat. Tujuannya apa? Mau aku deketin, aku ambil hatinya. Kalau mereka sudah membuka hatinya, baru aku ajak untuk jadi lebih baik secara spiritual. Jadi siapa yang benar ya? Dua-duanya benar apa? Terus gak usah berantem. Makanya ketika lihat orang berbeda dengan Anda bayangkan jangan-jangan dia punya niat baik. Yang jangan-jangan niat dia baik. Sementara kalau ada orang menghakimi Anda, ya dimaklumi aja, dia nggak tahu niat baik saya. Gitu. Selesai Bapak Ibu ya. Anda bisa begitu, Anda attribution angel. Saya kasih contoh lagi. Ada seorang bapak di MRT bawa anaknya, lalu anaknya ini nakal. Anda di sebuah gerbong kereta MRT, duduk di situ, tiba-tiba ada orang baru masuk, seorang bapak bawa anaknya, umur 7 tahun. Lalu anaknya sepanjang di kereta itu teriak-teriak, dorong-dorong orang sekitarnya, pokoknya mengganggu orang sekitarnya. Kira-kira bagaimana Anda lihat bapak ini? Bapak yang bertanggung jawab apa tidak? Lalu dalam hati Anda bilang, ini gimana sih bapaknya ini? Anaknya kayak gitu gangguin orang, kok diem aja. Bapaknya cuma diem aja. Sampai lalu ada orang yang menegur, Pak, itu loh anak bapak itu gangguin orang satu gerbong kereta, dorong-dorong, teriak-teriak. Mbok bapak jangan diem saja. Tolong ditertibkan anaknya. Anda udah menghakimi, ini bapak nggak benar. Itu anak nakal, gitu kan, dalam hati Anda. Lalu bapaknya ini kaget dan dia jawab, ya, saya mohon maaf. Anak saya nggak tahu saya harus ngomong apa. Karena ibunya anak ini, istri saya, baru meninggal tadi pagi. Baik. Kira-kira Anda menghakimi dia lagi nggak? Begitu bapaknya bilang, iya saya nggak ngerti harus ngomong apa ini. Ibunya anak ini, istri saya baru meninggal tadi pagi. Jadi saya masih bingung. Kira-kira Anda menghakimi dia lagi nggak? Dia nganggap ini orang tua nggak tahu diri, ini anak nakal nggak? Tiba-tiba kan enggak, kenapa? Karena tiba-tiba Anda tahu kondisi dia. Nah, seringkali kita tuh menghakimi orang lain hanya gara-gara kita nggak tahu kondisi dia. Padahal tiap orang itu punya pergulatan hidupnya masing-masing. Makanya nggak usah menghakimi orang lain. Bahkan preman pun kalau bisa nggak usah. Kalau Anda bisa cegah, dicegah. Kalau nggak bisa doakan. Mudah-mudahan nanti insaf. Jangan malah neraka semua. Jangan gitu apa. Anda lihat pelacur di jalan. Jangan benci ini neraka semua. Belum tentu loh.
Belum tentu yang sekarang maksiat nanti matinya suul khotimah. Belum tentu yang sekarang ini orang baik nanti matinya suul khotimah. Belum tentu. Kita semua masih koma, belum titik. Yang penting Anda lakukan sesuatu untuk supaya kemungkarannya nggak menyebar. Lalu orang itu ya kalau bisa Anda cegah pakai dengan cara yang baik. Kalau nggak bisa doakan. Jangan malah mendoakan yang jahat. Intipin rokok gitu. Di dasar neraka ini. Jangan gitu. Mbok ya. Semoga nanti insaf. Semoga nanti dikasih rezeki yang baik sama Allah. Nah, itu lebih baik. Apa? Oke Bapak Ibu, itu di level pikiran. Yang penting di level pikiran itu begini intinya. Selalu berprasangka baik sama orang. Jangan-jangan dia punya niat baik gitu loh. Kalau ada orang berbuat jahat atau berbuat tidak baik, ya Anda cegah kemungkarannya, tapi hati Anda tidak usah pakai benci. Jangan-jangan dia niat baik. Sementara kalau ada orang salah paham sama Anda, wis nggak apa-apa, biarin. Dia nggak ngerti Anda, dia kan nggak ngerti niat baik Anda. Nggak usah juga berusaha meyakinkan dia, jelaskan secukupnya. Kalau dia nggak percaya sudah tidak apa-apa. Kalau orang udah benci, Anda jelasin tetap benci. Kalau orang udah suka, nggak perlu Anda jelasin, dia tetap suka. Jadi karena Sayyidina Ali, Nabi Talib, kamu nggak perlu ngasih penjelasan. Kenapa? Karena kalau orang udah benci sama kamu, penjelasan apapun nggak akan bikin dia insaf. Sementara kalau orang udah cinta sama kamu, senang sama kamu, maka dia pun nggak butuh penjelasan. Iya toh. Jadi jangan sibuk berusaha menjelaskan posisi Anda saat itu begini, santai aja, lakukan yang terbaik. Orang mau paham, mau salah paham, terserah dia. Nggak usah terganggu dengan itu apa ya. Oke. So Bapak Ibu, I understand you. Yang kedua, I help you. Nah, ini bersambung. Kita lakukan untuk hari Kamis ya. Karena udah habis setengah jam lebih ini ya Bapak Ibu. Kita untuk hari Kamis, karena tadi udah ada yang live, mungkin kalau terlalu malam ini kita lanjutkan nanti hari Kamis. Oke, sekarang kita tutup dengan doa. Karena masih panjang ini, setelah I help you masih ada I feel for you. Adalah latihan berikutnya. Paling tidak untuk sekarang Anda dapat satu, yaitu I understand you. Latihan memahami orang lain, jangan-jangan dia punya niat baik. Berprasangka baik, jangan-jangan mungkin dia sekarang ahli maksiat, mudah-mudahan nanti dia insaf jadi orang baik. Lalu, kalau ada orang melihat Anda bagaimanapun, Anda jangan terlalu ambil pusing, santai aja. Kalau dia salah paham, nggak apa-apa, dia nggak ngerti Anda, dia ngertinya apa yang dia lihat. Jadi relax ya. So Bapak Ibu, kita tutup dengan doa dulu. Kalau waspada dengan cara curiga terhadap orang yang akan berbuat tidak baik atau hal yang nggak beres, bagaimana Pak? Waspada dengan curiga itu beda Pak. Kalau waspada itu, jadi gini, Anda percaya sama orang itu ada 3 macam. Pertama, namanya blind trust. Percaya buta. Artinya apa? Anda pokoknya serba percaya sama orang lain sampai kehilangan kewaspadaan. Nah ini bahaya. Anda kan dimanfaatkan orang terus nanti. Anda kan ketipu berkali-kali. Kenapa? Karena berprasangka baik sama orang tapi tidak waspada. Anda punya good heart tapi tidak punya alert head. Hatinya baik, ingin percaya sama orang, tapi pikirannya nggak waspada, nggak alert head. Lah yang kayak gini itu namanya blind trust, percaya buta. Lah ini akan cenderung dimanfaatkan orang lain, cenderung ketipu berkali-kali. Kebalikan dari ini, distrust. Apa distrust itu? Curiga terus sama orang lain. Kenapa? Karena Anda tidak punya good heart. Anda cuma punya alert head. Waspada terus sampai akhirnya curiga. Karena Anda nggak punya kebaikan hati. Distrust. Biasanya orang distrust ini karena dia
dia menganggap tidak ada orang bisa dipercaya. Padahal sebenarnya dia itu merasa dirinya nggak bisa dipercaya. Akhirnya diproyeksikan ke orang lain, semua orang nggak bisa dipercaya. Katakanlah mentang-mentang dia korupsi, maka dia bilang nggak ada pejabat yang bersih, semua koruptor. Nah, gitu. Nggak ada laki-laki baik yang semua bangsat. Dan gitu. Dia sendiri bangsat, dia anggap orang bangsat. Gitu. Nah, itu namanya proyeksi. Orang distrust, orang nggak pernah percaya sama orang, curigaan terus. Biasanya karena dia memang seperti itu. Dia layak dicurigai sehingga dia menganggap orang lain layak dicurigai juga. Mentang-mentang dia koruptor, lalu dia menganggap semua pejabat koruptor. Yang baik bagaimana? Yang baik Anda punya good heart, hatinya baik, percaya, berpasangan baik sama orang, tapi juga punya alert head, pikirannya waspada. Jadi ya jangan jangan lugu-lugu amat, Pak. Kan mestinya Anda tuh punya Anda baca di Total Solution, kita cari tentang ngasah intuisi. Anda mestinya punya intuisi yang tajam, di mana kalau orang itu memang niatnya jelek, ya kita ngerasa. Nah, gabungan antara good heart dan alert head disebut dengan smart trust, percaya yang cerdas. Gitu ya Pak. Kalau Anda ingin lebih dalam bahas tentang ini, silakan baca bukunya Anna Stephen Covey, judulnya The Speed of Trust, karangan pokoknya Anna Stephen Covey, judulnya The Speed of Trust. Ya. Good heart, alert head. Nah, itu ya Pak Ibu ya. Apa lagi nih? Malam ini nggak ada prakteknya Pak. Prakteknya itu Pak. Prakteknya berprasangka baik sama orang, latihan untuk Anda lihat orang lain itu apa niat baiknya orang. Coba Anda latih. Dengan siapa Anda selama ini suka berprasangka buruk? Zamannya dalam zaman pilpres itu pada orang-orang pilihan presidennya beda dengan Anda. Coba Anda biasanya kan benci itu, nggak suka. Kira-kira Anda bisa nggak? Atau orang yang mazhabnya beda dengan Anda? Atau siapa lah orang yang Anda benci? Siapapun. Lalu bisa nggak Anda berprasangka baik? Artinya gini, jangan-jangan dia itu melakukan itu karena dia punya niat baik ini. Itu latihan sangat penting, Pak. Latihan untuk menjaga supaya kita punya hati yang yang baik sama orang. Berprasangka baik sama orang. Itu ya, Pak. Terus sama latihan tidak terlalu ambil pusing ketika orang lain salah paham sama kita. Kenapa? Mereka cuma lihat sisi luar kita. Mereka nggak tahu bagaimana niat baik kita. Itu dulu latihannya. Ya, hari ini sama lagi kita tutup dengan doa. Karena nanti Kamis saya akan berikan beberapa latihan yang itu agak banyak. Jadi sekarang ini yang penting Pak pemahamannya dulu apa itu. Sama satu latihan tadi. Bagaimana kalau ada orang menceritakan kita baik tapi ketika berhadapan malah menjelekkan? Bagaimana itu? Biarin, normalnya orang nggak gitu. Di depan kita baik, di belakang kita gigit. Terus nggak apa-apa. Latihan rileks Bapak Ibu. Latihan Anda itu serba maklum sama orang. Namanya manusia yang modelnya macam-macam. Jadi jangan dibawa hati. Kalau Anda bawa masukin hati, stres nanti Anda. Wong orang macam-macam. Ya toh, ada di muka kita baik, di belakang gigit. Ada yang seakan-akan tidak baik, tapi sebenarnya dia baik. Jadi latihan santai, rileks, yang besar maklumnya sama berbagai macam jenis manusia. Kalau bolak-balik ditipu jadi trauma, biasanya terus parno. Lah, ini pertanyaannya kenapa kok sampai Anda bolak-balik ditipu? Nah, itu. Harus introspeksi ya, Bapak. Kenapa kok orang-orang nipu datang sama Anda? Nah, itu kenapa? Apa vibrasi yang Anda pancarkan ke alam semesta? Sehingga yang datang pada Anda kok yang nipu Anda? Bukan yang ngasih rezeki. Jangan-jangan Anda sempat curiga selama ini. Ya alhamdulillah kok saya ini yang datang ke saya orang-orang baik semua, Bapak. Yang jahat-jahat kok menjauh. Nah, kenapa kok ada orang sebaliknya? Yang datang ke dia serba yang nipu, yang jahat,
yang nyakitin. Nah itu kita perlu introspeksi, karena Allah nggak pernah keliru ngirim orang. Orang-orang itu dikirimkan pada kita hanya untuk ngasih pelajaran sama kita, Bapak Ibu. Biasanya kalau yang datang pada kita ini orang-orang yang salah, berarti ada yang salah dengan diri kita. Apa yang salah? Biasanya sesuatu yang nggak nampak. Cara kita berpikir salah. Mungkin cenderung curiga sama orang. Cenderung berprasangka buruk sama orang. Terus hati kita bermasalah apa? Cenderung gloomy, cenderung sedih. Sehingga pancaran yang kita pancarkan ini narik orang-orang yang memang bawa kesedihan. Tapi kalau hati kita cenderung bahagia, bersyukur, rileks, serba maklum sama orang, nanti vibrasi Anda ini narik orang-orang yang sifatnya kayak begitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sepertinya musibah datang pada Anda berkali-kali, itu perlu introspeksi. Apa yang salah dengan diri saya? Ngeceknya 5 tadi. Yang pertama pikiran. Jangan-jangan saya ini pikirannya keliru. Banyak mental blocks. Yang kedua hati. Jangan-jangan saya ini seringnya sumpek, gloomy, stres. Jadi narik orang-orang bikin stres. Yang ketiga, daya juang. Jangan-jangan saya ini malesan. Jangan-jangan saya ini nanti ada materi tentang itu. Yang terakhir hubungan dengan Tuhan. Kenapa kok Tuhan mengirimkan ke saya ini orang-orang yang nipu, yang ngasih investasi bodong, yang nyakitin, dan kenapa yang dikirimkan sama Tuhan ke orang-orang kayak begitu? Ada apa dengan diri saya ini? Nah, dicek hubungan dengan Tuhan. Yang terakhir action. Nah, ini action yang sekarang kita sampaikan. Action kita selama ini udah ngasih manfaat banyak nggak buat banyak orang? Atau malah repot di orang? Itu ya Bu. Waspada tingkat tinggi sama dengan curigaan, distrust, waspada rendah, good heart, blind trust. Ya, yang benar adalah balance alias good heart. Plus waspada sama dengan smart trust. Udah benar Ibu ngasih kesimpulan ini. Bismillah, biiznillah, alhamdulillah, Bu Dinta. Masya Allah daging semua materi malam ini, mantap Pak. Loh, kalau nggak ada gajinya nanti kurang gurih loh. Temukan uzur saudaramu lah, bener itu, temukan uzur saudaramu. Jangan-jangan memang dia itu sedang berbuat salah karena dia punya uzur, karena dia punya alasan baik. Itu bener Pak. Ilmu dasarnya malam ini, alhamdulillah. Nah, oke Bapak Ibu. Oh iya, segera saya umumkan juga besok Bapak Ibu tanggal 28 Desember kita mulai mentoring untuk healing and happiness. Jadi kalau Anda sekarang kan mentoringnya abundance ya. Tadi pagi ada orang, Pak, saya itu ada orang, seorang istri, suaminya senang sama perempuan lain, sekarang mulai sering jarang pulang rumah. Apa yang harus saya lakukan Pak? Saya peserta abundance. Nah, ini repot ini. Karena yang Ibu tanyakan itu materinya ada di healing and happiness. Sementara Ibu peserta abundance. Nah, kita bilang lah, ini Bu yang perlu ikut bukan Ibu, tapi istrinya sang suami itu perlu ikut training yang namanya Total Solution atau ikut mentoring healing and happiness. Di mentoring healing and happiness itu akan diajari dan dipraktekkan bareng 10 kali. 10 kali pertemuan selama 2 minggu, setiap pertemuan ada latihannya. Dan latihannya akan membersihkan sampah-sampah emosi, lalu suruh kids chef jarak jauh, doa cinta segitiga, dan macam-macam yang itu bisa untuk jadi solusi masalah ibu-ibu ini yang ditinggal suaminya. Kenapa kok suaminya kecantol wanita lain? Itu pasti ada sesuatu. Nah, Anda perlu gali ke dalam diri Anda, bersihkan sampah-sampah Anda, lalu Anda kirimi dia CS3 sama seluruh kids chef. Dan ini semua ada di materi besok tanggal 28 sampai Januari ya. 10 hari selama 10 hari Anda akan kita pandu, kita praktek bareng untuk total healing and happiness. Ya, jadi bagi Anda yang membutuhkan itu silahkan, atau mungkin bukan Anda yang butuh, keluarga Anda, teman Anda, mungkin dia membutuhkan. Ini kayak TS Total Solution tapi fokus di healing and happiness dan 10 sesi. Yang ngisi senior trainer. Saya mungkin akan ngisi 1-2 sesi, tapi mostly senior trainer nanti yang akan ngisi.
Oke. Oke. Apa lagi? Kalau yang datang mau pinjam uang terus berarti ada yang salah dengan pikiran, baiklah. Loh ya enggak, Bu. Kalau saya senang orang datang minjam-minjam. Itu kadang-kadang uang saya agak banyak ini. Saya cari orang mau pinjam saya. Cari penyakit saya. Cari orang yang susah dan kamu nggak ingin usaha, tapi pinjemin gitu. Walaupun chance untuk berhasil agak kecil juga, kadang-kadang orang dipinjemin itu nggak balik. Tapi kalau saya ada orang pinjam itu bukan musibah, Ibu. Kalau saya itu berarti hidup saya masih bermanfaat buat orang lain. Dan siap-siap nggak dibayar kalau saya. Makanya saya rileks apa ya, Bu. Nggak gampang susah. Berapa orang itu takut. Punya uang banyak takut, nanti banyak orang pinjam sama saya. Ya kalau saya senang dipinjemin. Dan kalau dipinjemin, udah siap-siap kalau nggak bayar. Pak, untuk pada abundance harus didahului dengan doa dulu sesuai mau kita dan doa kita baik sebaiknya. Apa harus ya? Enggak harus. Cuman sebaiknya ya. Jadi hari ini latihan adalah praktek untuk berbahasa baik pada siapapun dan harap maklum pada orang lain. Yes, benar Pak belajar berkarya itu. Nanti kami saya tambahin lagi. Dikit-dikit yang penting nancep. Karena hari ini prioritas saya bukan praktek, cuman memahamkan Anda dengan konsep besarnya. Khususnya tentang abundance action. Karena ini yang sudah pahami dulu sebelum praktek. Karena langsung saja praktek bisa aja, tapi nggak dalam nanti prakteknya. Anda nggak menghayati, tenaga dalamnya tipis, nanti nggak powerful. Jadi makanya hari ini prioritas saya adalah memahamkan Anda dulu Bapak Ibu tentang pentingnya abundance action. Bismillah, praktek ilmu sakti ala abundance. Cinta dan syukur sampai masuk ke hati. Iya Pak Afsefri Ferry. Ini bukan ilmu sembarangan loh Pak. Kalau saya ngomong ilmu sakti itu ilmunya para nabi Pak. Asal Anda tahu para nabi itu dipilih jadi nabi salah satunya karena hatinya baik. Nabi Ibrahim ditanya, Ibrahim kenapa kamu aku pilih menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah, bapaknya para nabi? Nggak tahu ya Allah. Karena kamu selama ini kalau makan nggak pernah sendirian. Jadi hobian traktir orang. Itu Nabi Ibrahim. Nggak pernah mau makan sendirian. Kalau nggak ketemu orang, beliau cari binatang bisa dikasih makan. Kadang-kadang harus jalan berkilo-kilometer hanya untuk menemukan orang yang bisa diajak makan bareng. Nggak mau kenyang sendirian. Nabi Musa kenapa nggak aku jadikan kalimullah? Satu-satunya nabi yang beraudiensi langsung sama Allah tanpa antara malaikat. Selain Nabi Muhammad ya. Nggak tahu ya Allah. Karena engkau suatu hari aku uji gembalaan kambingmu itu, aku bikin semburat, lari kemana-mana. Ada yang berjalan, ada yang masuk ke got, parit, lalu kamu dengan loving kindness. Dengan cinta kebaikan hati kamu ambilin satu persatu kambingmu, kamu kumpulkan dalam kandangnya, tanpa mengeluh, tanpa jengkel, yang ada hanya cinta. Itu Nabi Musa itu orangnya keras Pak. Orang sekali beliau pukul bisa mati. Kenapa? Karena musuhnya Fir'aun. Tapi itu pun hatinya beliau yang paling dalam itu adalah loving kindness. Nabi Muhammad ditanya, kenapa Muhammad aku jadikan Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi? Nggak tahu ya Allah, karena kamu, bukan karena pintermu Muhammad. Walaupun beliau fatona, cerdas. Bukan karena nasabnya yang emas dari bangsa Quraisy yang sangat dihormati, darah biru, bukan juga. Bukan karena kayamu, beliau waktu belum jadi nabi itu kaya raya. Beliau itu memilih untuk sederhana hanya ketika dia jadi nabi. Mau berempati dengan umatnya yang masih susah, masih banyak yang miskin. Aslinya beliau kaya. Jadi ini orang kaya memilih sederhana. Kalau kita ini kan enggak, terpaksa miskin. Terpaksa sederhana karena memang enggak ada. Nabi itu enggak. Dari muda kaya. Umur 12 sudah dagang, umur 25 kaya raya. Jadi ini bukan pemuda miskin menikah dengan janda kaya, enggak, Bu. Ini pengusaha sukses kaya raya menikah dengan seorang perempuan yang kaya raya. Baru memilih sederhana ketika dia jadi nabi.
Apa karena kayamu Muhammad? Bukan. Apa karena ibadahmu? Bukan juga. Walaupun kalau tahajud sampai kakinya bengkak. Nah, kenapa ya Allah? Karena hatimu paling baik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Enggak tegaan lihat orang susah. Harisun alaikum. Pingin sekali orang itu dapat kebaikan. Bukan malah pingin orang lain susah, enggak. Bukan SMS, susah melihat orang seneng, seneng melihat orang susah. Ini enggak. Ini pingin lihat orang lain itu seneng. Dan bil mu'minina raufur rahim. Kamu itu punya loving kindness. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau itu punya akhlak yang mulia Muhammad. Jadi apa yang saya sampaikan pada Anda itu cinta, syukur, itu ilmu rahasianya para nabi. Itu nggak main-main. Anda cuma sekarang masih baru belajar aja untuk masukkan dalam hati. Tapi Anda terlatih terus sampai itu menjadi watak wahing Anda. Apa second nature Anda, itu baru nanti apa itu akan muncul karomahnya, ya. Muncul kesaktian Anda nanti apa itu ilmunya Sumahan juga apa itu pendekar super sakti. Ada yang pinjam 8 dikit tidak balik-balik, diingkari terus, mesti introspeksi apa yang salah dengan diri kita ya. Iya Bu, iya, karena nggak pernah ada musibah yang salah orang lain. Musibah kita itu terutama yang salah kita sendiri. Jelas ya. Jangan pernah merasa dizalimi orang lain. Merasalah ini tanggung jawab penuh saya. Dan kalau bagi saya ada orang utang belum dibayar itu bukan musibah sih kalau saya. Rezeki. Ya 8 dikit aja susah. Ya sih mungkin berat. Saya juga sama Bu, dan orangnya telepon sama saya dan saya enggak apa-apa. Kalau ada ya silakan, kalau enggak ada enggak apa-apa. Enggak saya bikin dua. 8 dikit juga, bahkan hampir 9 dikit. Yang ngutang sama saya, dan enggak pernah saya pikirin. Karena saya dari awal udah ngutangin orang itu, dan saya sepakat ngutangin orang itu dari awal mindsetnya adalah siap-siap orangnya nggak bisa bayar, dan siap-siap saya ikhlaskan. Dan nggak saya ambil hati. Dan nyatanya nggak tambah miskin saya. Ya nggak berlebih-lebih uangnya, tapi ya kalau butuh insya Allah ada. Itu apa Ibu? Sama Bapak Ibu, mungkin bagi Anda yang berkenan mensupport misi kita, yaitu 5 juta safter, ayo kita bareng-bareng ini. Kita nggak hanya urun angan, tapi juga turun tangan, bikin safe house. Karena saya simpel aja, kalau kita punya 500 safe house, dan tiap safe house itu ada 10 safe goods, dan setiap safe goods itu bisa melahirkan 1000 safter, maka kita punya 5 juta safter. Dan itu kalau 5 tahun saya kira masih masuk akal. Jadi ujung tombak kita itu nanti safe house. Cabang-cabang kita di daerah, kalau bisa rata di 500 kota kabupaten di Indonesia, dan di 500 kota itu ada 10 eksponen utamanya adalah para safe coach yang mengajarkan training ini. Lalu setiap safe coach itu tanggung jawabnya adalah dalam waktu 5 tahun bisa melahirkan 1000 safter. 1000 safter itu nggak susah. Wong cuma 295.000 bahkan bisa kita gratiskan. Karena satu sekolah 100 orang kita training, kita jadikan safter, boleh 295.000, boleh gratis, boleh semampunya, mestinya kan nggak susah. Dikasih waktu 5 tahun untuk 1000 orang, mestinya nggak susah. Makanya kalau saya boleh memohon pada Anda gitu ya, ayo kita pikul bareng, kita pikul bareng. Safe house ya, jadi safe house. Kita udah dari Depok, ada Bekasi, Medan, Palembang, Bogor, Cianjur, dan Palu, dan lain-lain. Tapi kita masih butuh lebih banyak lagi. Tiap kota, kabupaten kalau bisa ada safe house-nya, dan di situ ada 10 safe coach yang akan siap gerilya untuk men-training masing-masing 1000 safter. Boleh dihadiri sendiri, boleh tinggal dimasukkan aja ke program kita yang 265.000. Dengan begitu terjadi 5 juta safter, insya Allah. Itu Bapak Ibu ya.
Boleh Pak, saya pinjam buat ikut total hilang. Dia tinggal bilang Pak Rian. Anda tinggal bilang Pak Rian. Kita lihat nanti. Oke. Saya 9 dikit belum balik-balik juga. Alhamdulillah hubungan masih baik. Tapi sebelumnya mendoakannya semoga beliau bisa bayarnya. Iya, ya. Kalau Pak Petrizon ini udah kelasnya udah minjemin 10 dikit kayaknya. Belajar memahami para nabi agar menjadi manusia memberikan nafas banyak-banyaknya tanpa mengharapkan imbalan. Ya, Pak, alhamdulillah. Saya belum bisa loving karena sadap ayam Bangkok milik suami yang suka cakar-cakar tanaman dan naik di teras buang kotoran. Sama ayam aja susah apalagi sama manusia, Bu ya. Dipinjamin itu lebih dari sedekah pahalanya. Yes, Bu Tinta. Mohon doanya agar banyak orang yang mau bergabung di Kabupaten Bintan, baru saya sendirian. Ya Pak, ayo Pak. Saya pernah ikut triathlon di Pulau Bintan Pak. Ya, saya triathlon di Pulau Bintan, berbeda dengan Singapura kan itu ya. Jadi renang di laut, sepedaan 40 kilo, lari 10 kilo, 4,5 jam. Harus lebih istiqomah, berarti doain orang berpasangan baik sama blog keliling. Yes, ya Bu Kamila, begitu Bu. Bismillah Pak Faiz, siap turun tangan sebagai reservis di Sumbar, mohon doa dan supportnya. Siap Pak Faisal, silakan Pak. Bismillah Lombok siap, amin. Semoga dimudahkan dan maaf Pak bercanda, oh Pak Adi, siap Pak. Ya saya itu smart trust apa ya, kalau orang pinjam saya kalau ini nggak bisa bayar dan kayaknya nggak butuh ya, nggak saya kasih aja ya, nggak usah pinjam. Kalau pinjam kan ada targetnya, kalau dikasih kan terserah saya. Cuman kadang-kadang ya kasihan. Karena udah dari kakek saya dulu, saya diceritain oleh tante saya bilang dulu kakekmu itu orang datang entah minta sesuatu atau pinjam uang belum sendiri nggak ada. Ya jawabnya gini, saya belum ada sekarang, tapi sama datang lagi ke sini seminggu lagi. Mudah-mudahan sudah ada. Jadi bahkan dia memperjuangkan kepentingan orang lain ketika beliau sedang nggak ada. Walau kana bihim khososo, orang yang siap pasang badan, bahkan masih dekat ketika dia sendiri sedang susah. We are helping each other even though we are in trouble. Itu sebuah plakat Bapak Ibu di Bandung. Katanya Mas Dani dulu ketika Mas Hendro lagi kuliah di ITB, anak-anak Malang itu kumpul dalam satu kos-kosan, ada tulisannya di situ. We are helping each other even though we are in trouble. Kita akan saling bantu walaupun kita sendiri sedang masalah gitu. Tahun berapaan? Tahun berapa ya? 2008 tahun yang lalu berapa? 2016 ya, kalau nggak salah. Iya, 2016. Bintan Triathlon namanya. Bukan sepedaan, saya triathlon Bu. Tadi renang, sepeda sama lari. Kebanyakan pesertanya dari luar negeri sih. Nah, di samping saya ada Anindya Bagri. Jadi saya lagi pemanasan, di samping saya ternyata putra mahkotanya Pak Abu Rizal Bagri yang Anindya Bagri sama istrinya juga sedang mau triathlon. Oke, Bapak Ibu, saya kira ini dulu ya. Malam ini Selasa, Kamis insya Allah kita akan langsung prakteknya. Tapi yang ini sekarang Anda resapi dulu, Anda hayati dulu, supaya ketika praktek benar-benar dari hati, bukan cuma sekedar praktek doang. Kita tutup dengan doa, Bapak Ibu. Silakan duduk yang tegak. Punggungnya tegak, Bapak Ibu. Kepala menghadap ke atas. Saya kasih musik dulu biar enak. Jamkan mata Anda. Oke, Pak doakan saya bisa abundance. Ayo kita berdoa bareng-bareng. Silakan Bapak Ibu.
Tangan menghadap ke atas, punggung tegak, kepala ke atas sedikit. Siapkan hati dan pikiran kita untuk sadar penuh, hadir utuh, sepenuh rasa dan hati kita menghadap pada Sang Maha Kaya dan Maha Pemurah. Ilahi anta maksudi waridolka matlubi. Ya Allah, duhai Tuhanku, Engkaulah maksud dan tujuan hidupku, dan keridhoanmu lah ya Allah yang aku dambakan. Atini mahabbatika wa ma'rifatika wa maqarratika. Karuniakanlah kami ya Allah kecintaan padamu, kemakrifatan padamu, dan kedekatan denganmu ya Allah. Atini ridhoka wa radina likulli ibadatina wa hajatina wa maksudina hajat dunya wa hajat al-akhirah. Karuniakanlah kami ya Allah keridhoanmu pada kami dan keridhoan kami padamu atas semua ibadah kami, atas semua hajat, kebutuhan, keinginan, harapan kami ya Allah. Baik itu hajat, keinginan untuk dunia kami maupun untuk akhirat kami. Ini ridhoka wa radina likulli qadaika. Karuniakanlah kami keridhoanmu pada kami, keridhoan kami padamu ya Allah, atas semua qada-qadarmu, semua ketentuanmu pada kami, semua pemberianmu pada kami, yang terasa enak maupun gak enak, yang aku suka maupun yang aku kurang suka ya Allah. Karuniakanlah kami keridhoan kami padamu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena tidak ada kekuatan dan daya kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini ya Allah, mulai hari ini, mulai saat ini, apapun yang kami lakukan, apapun pemberian-Mu pada kami, semoga semua itu hanya akan membuat kami lebih dekat dengan-Mu, lebih Kau cintai, lebih mencintai-Mu dengan tulus ya Allah. Dan karuniakanlah ya Allah agar semua itu hanya akan membawa kami lebih bermanfaat, lebih besar pada lebih banyak makhluk-Mu yang lain. Jadikan diri kami ini rahmatan lil alamin ya Allah. Dan tolonglah hamba-Mu ini ya Allah agar mulai hari ini semakin kami dekat dengan ajal, semakin baik kami, makin baik tiap hari, sampai kembali padamu dalam kondisi yang terbaik, husnul khotimah dalam pelukan cinta. Ala hadini ya kulli niyatin salihah liridha'illah wa li syafa'ati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.